video untuk kuis matematika 2. Ini kuis pertama, jadi sebenarnya materinya sudah lewat, tapi karena playlist untuk bahas kuis matematika 2 itu belum lengkap, dulu namanya matematika teknik 2 belum lengkap, jadi sekarang kita coba untuk lengkapi gitu ya. Kalau untuk matek 3 atau matek 1, yang tentang aljabar linear itu sudah lengkap, bisa cek di playlist channel ini, sudah lengkap 13 kuis gitu. Nah, kita akan bahas untuk materi 2 dulu. Kita akan lengkapi dari kuis 1, materi bilangan kompleks. Nah, sebelum kita mulai, kita harus perkenalan dulu tentang bilangan kompleks, tentunya akar 4. Ya, oke, akar 4. Jadi kalau ditanya, akar 4 jawabannya berapa? Mayoritas pasti jawabnya 2. Tapi jawabannya bukan cuma 2, ada jawaban lain, yaitu minus 2. Akar 4 jawabannya bisa 2, bisa minus 2. Kenapa? Karena akar itu sebenarnya prinsipnya adalah bilangan berapa yang sama kalau dikalikan hasilnya segitu. Jadi akar 4 nih, bilangan berapa yang sama kalau dikalikan hasilnya 4. Jawaban pertama 2, karena 2 kali 2 hasilnya 4. Selain itu bisa juga minus 2, karena minus 2 kali minus 2 kan hasilnya 4 juga. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya kita ganti. Kalau akar minus 4 gimana? Bilangan berapa yang sama kalau dikalikan hasilnya minus 4? Kita pikir sebentar. Sebenarnya nggak ada ya, karena kita nggak bisa mengalihkan dua bilangan negatif untuk mendapat bilangan yang hasilnya negatif juga. Gini, bingung nggak? Jadi kalau kita mengalihkan dua bilangan negatif, jadi bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu hasilnya pasti positif. Nah, berarti jawabannya akar dari minus 4 adalah plus minus 2i. Nah, di sini yang mau di sini kita mau berkenalan dengan i atau bilangan imajiner. Jadi ini sumbernya dari PowerPoint 1A bilangan kompleks. I itu akar dari minus 1. I kuadrat itu ya minus 1. I itu adalah bilangan imajiner. Karena ya tidak ada, lagi-lagi kayak tadi. Kita tidak bisa mengalihkan dua bilangan negatif untuk menghasilkan bilangan yang negatif lagi. Nggak bisa. Karena dua bilangan negatif kalau dikali hasilnya pasti positif. Nah, untuk penulisan sendiri, misalnya ada Z. Z itu X tambah I kali Y. X itu bilangan yang realnya, sedangkan yang menempel dengan huruf I itu adalah bilangan imajinernya atau bilangan bagian hayal. Imajiner kan hayal maksudnya gitu ya. Penulisannya itu bisa dua. Bisa dalam format tanda tambah kayak gini, X plus IY, atau mau dibikin dalam format kurung kotak, kurung persegi, kurung siku namanya. Jadi kalau dibentuk kurung siku begini, itu huruf I-nya hilang. Jadi X, Y saja. Kita udah tahu yang sebelah kanan, itu bilangan imajiner. Contohnya kayak gini. 3, minus 2. Kita udah tahu nih, bilangan angka 3-nya itu bilangan real, minus 2-nya itu nempel sama I. Jadi kayak gini, 3 min 2I gitu ya. Contoh lain, min 1,2. Itu bisa juga kita tulis min 1 plus 2I. Jadi kita, ini penting, format penulisan ini penting. Karena nanti uh, kalian bisa bingung kalau nggak paham gitu. Tapi ini harus dipahami, jadi mau ditulis dalam kurung siku boleh, mau ditulis dalam pakai I boleh, gitu ya. Nah, ada beberapa rumus yang mesti nggak dihafal sih, dipahami. Yang pertama untuk operasi penjumlahan, misalnya Z1 tambah Z2. Kita jumlahkan yang satu apa namanya? Satu bagian kali ya, satu bagian. Jadi kalau X1 ya tambahnya sama X2. Y1 tambahnya sama Y2. Yang bagian real ditambah dengan bagian real, yang bagian hayal ditambah dengan bagian hayal. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Berikutnya operasi perkalian. Ini juga caranya sama. Kalau bingung ini banyak, bisa langsung pakai rumus yang di bawah nih, yang dalam kurung siku. X1 kali X2 dikurang Y1 Y2, X1 Y2 tambah X2 Y1. Lalu yang disebut X1 Y1 yang mana ini ya? Jadi sesuai di sini tinggal dimasukkan saja rumusnya gitu. Operasi terakhir adalah operasi pembagian. Jadi tadi ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian gitu. Cuma tiga rumusnya. Nah ini pembagian rumusnya yang paling bawah nih. X1 X2 tambah Y1 Y2, X2 Y1 minus X1 Y2 dibagi X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Itu rumusnya semua ada di PowerPoint 1A bilangan kompleks. Nah, kalau yang ini itu dari PowerPoint 1B bilangan kompleks soal.
Ada satu contoh latihan soal yang akan kita bahas sampai selesai. Nah, contoh soalnya seperti ini, diketahui PQ sama dengan RS bagi T. Di mana PQ RS T itu angka-angka yang masih belum diketahui. Di sini masih dalam bentuk A, B, C, D, E, F, G. Perintah soal ganti A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya dengan sembarang angka saling beda bukan nol. Gitu. Dan lakukan langkah pemeriksaan P dikali Q. Hitunglah P dan Q dan Q atau P. Nah, karena ini panjang sekali, ini video udah 5,5 menit, kayaknya bakal panjang, jadi yang gua kerjakan cuma satu. Gua kerjakan yang Q bagi P saja. Jadi nanti kalau dapatnya yang P bagi Q ya silahkan dibalik aja, caranya sama gitu ya. Ya standar 30 menit, nanti kalian latihan sendiri. Oke, kita langsung kerjakan. Yang sebelah kiri, soal PQ sama dengan RS bagi T. Jadi seperti tadi ya, nilai A, B, C, D, E, F, G-nya dikarang sendiri. Kebetulan angkanya gue bikinnya seperti ini. Nah, kalau nanti pas kuis disuruh berdasarkan NIM atau apa, ya ikuti aja arahan soal. Jadi ini tinggal dimasukin A-nya sekian, sekian, sekian. Langkah pertama kita akan mencari nilai R dikali S. R-nya itu apa? R kan di sini E, F nih. E-nya berapa tadi? Min 1, F-nya min 2. Berarti min 1, minus 2 dikali dengan S. S-nya itu kan G, H. Kita lihat G-nya 3, H-nya 4. Berarti masuk sini. Nah, perkalian. Pakai rumus perkalian yang di depan tadi. Ini rumusnya gue tulisin. X1, X2 dikurang Y1, Y2, X1, Y2 ditambah X2, Y1. Ya, tinggal dimasukin. Min 1, ini kan X1 nih, dikali X2 itu yang sebelah sini. 3. Min 1 kali 3, min 3. Dikurang Y1 kali Y2. Y1-nya minus 2, Y2-nya 4. Berarti kan min 8. Ini udah minus, ada minus lagi, jangan lupa dikurung demi keamanan. Karena salah satu ini ke bawah salah semua percuma. Gitu ya, X1 dikali Y2, X1-nya min 1, Y2-nya 4, jadi minus 4. X2 dikali Y1, min 2, dikali, X2-nya kan 3, dikali Y1 min 2. 3 kali min 2, min 6. 3 dijumlah, kita dapat RS 5, min 10. Itu baru langkah 1, kita total punya sekitar 7 langkah. Langkah 2, mencari RS bagi T. RS-nya kan tadi sudah dapat 5, min 10. Dibagi dengan T. T-nya apa? I, J. I-nya 1, J-nya 2. Berarti RS bagi T adalah 5, min 10 dibagi 1,2. Berarti kita pakai rumus pembagian yang di depan tadi. Ini rumusnya, tinggal dimasukkan, dihitung dengan cara yang sama. Singkat kata, kita dapat RS bagi T hasilnya min 3, min 4. Itu ya. Nah, P kali Q sama dengan RS bagi T. Kalau RS bagi T-nya min 3, min 4, berarti kan P kali Q-nya juga hasilnya segini. Gitu ya. Itu sedikit, apa namanya ya, sedikit spoiler buat nanti ke depannya. Oke, langkah ketiga kita mencari PQ. Nah, kok PQ-nya dicari? Sedangkan tadi udah dibilang, kan PQ sama dengan RS bagi T nih. RS bagi T-nya min 3, min 4. Berarti hasil PQ-nya pasti min 3, min 4 dong. Nah, itu nanti di langkah pemeriksaan. Pertama kita cari P kali Q. Sedangkan di sini kan kita punya nih A-nya minus 3, X, B-nya 7. Jadi P kali Q dihitung dengan rumus perkalian. Kita dapat P kali Q itu dalam bentuk bilangan kompleks yang ada variabel X dan Y-nya. Nah, langkah keempat baru kita sama dengankan. PQ sama dengan RS bagi T. Sama dengankan nih, PQ-nya segini sama dengan RS bagi T-nya kan min 3, min 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah begini, kita sama dengankan, lihat yang sebelah kiri disama dengankan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dengan yang sebelah kanan. Jadi yang bagian real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. 21X min 35Y itu sama dengannya dengan minus 3. Kalau yang min 15XY min 49 itu sama dengannya dengan iya benar, yang minus 4, gitu ya. Jadi ya kita kerjakan yang kanan dulu. Min 15XY min 49 sama dengan min 4. Min 49 pindah ruas jadi positif. Lalu 49 dikurang 4, 45 hasilnya. 45 dibagi min 15, min 3. Lalu di sini kan XY sama dengan min 3. Nah, kalian bebas mau tarik X-nya, mau tarik Y-nya boleh. Kalau gua di sini nariknya Y. Y sama dengan min 3 bagi X. Nah, ini disubstitusi ke persamaan sebelah kiri. 21X dikurang 35Y. Y-nya berapa? Ini Y-nya adalah min 3 bagi X. Masuk sini, sama dengan min 3.
Lalu semuanya dikalikan dengan X. Jadi kan 21X kuadrat. Pencet. Sorry. 21X kuadrat. Ini min 35 kali min 3 positif 105. X-nya sudah hilang ya karena sudah dikali X. Sama dengan min 3-nya dikali X. Jadi min 3X. Pindah ruas semua ke kiri. Jadi dapat persamaan kuadrat 21X kuadrat tambah 3X tambah 105. Sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Kita mau mencari nilai X, akar-akarnya. Kita mau mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nanti setelah dapat X-nya, masukkan ke sini. Gitu. Karena ini persamaan kuadrat, berarti nanti nilai X-nya bakal ada 2. Berarti kalau nilai X-nya ada 2, masuk sini. Nilai Y-nya pun bakal ada 2. Gitu. Yo, sudah 10 menit. Oke. Nah, ini yang lanjutannya tadi. Nah, ini sebelah kanan. Kita mencari, karena ini sebenarnya bukan yang persamaan kuadrat yang bagus ya, jadi kita carinya nggak bisa langsung dilihat-lihat dapat. Jadi harus pakai rumus ABC. Yang A itu yang nempel sama X kuadrat, B yang nempel sama X doang, C yang nggak nempel sama apa-apa. Lalu masukkan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Tinggal dimasukkan saja, dihitung. Nah, di sini ada akar dari bilangan negatif. Jadi muncul huruf I atau imajiner. Kayak kasus akar minus 4 di depan yang gue ceritain di awal. Gitu ya. Jadi kita dapat nih X1 dan X2-nya segini. Cuman beda plus minusnya saja. Nah, kita mencari Y. X-nya kan ada 2, X1 dan X2. Mereka dimasukkan ke sini. Y sama dengan min 3 per X. X-nya ganti. X1 ganti X2 gitu. Nah, jadi untuk Y1 dulu. Minus 3 dibagi X. X-nya kan ini. Min 1/14 tambah 2,24I. Kalau yang Y2 berarti min 3 dibagi min 1/14 minus 2,24I. Nah, ini kita hitung. Ini kan pembagian nih bentuknya. Kita hitung dengan rumus pembagian di sebelah kanan sini. Berarti minus 3 ini kan bagian real. Dia nggak punya huruf I. Berarti dia real. Berarti huruf I-nya berapa? 0 kan? Nggak ada. Gitu ya. Berarti Y1 sama dengan min 3,0. Karena 0 kali I ya habis gitu. Hilang. Dibagi dengan bawahnya 2,24I ini kalau diubah format penulisannya. Jadi seperti ini 2,24 doang nggak pakai I. Karena dia pakai koma di tengah sini. Jadi format yang tadi di awal juga kepake. Ya udah ini sudah masuk ke bentuk pembagian, masukkan rumus pembagian, dihitung, maka dapat hasil Y1 0,043,1,338. Gitu ya. Yang sebelah kiri itu bilangan real, sebelah kanan bilangan imajiner. Jangan lupa. Ya, ini bilangan, ini kita dapat Y1-nya segini. Untuk Y2 ya kita lakukan juga langkah yang sama. Sebenarnya kalau mau cepat langsung aja minusin belakangnya. Tapi demi keamanan kalian waktu kuis tetap tulis nih yang sebelah kanan ya. Gitu. Kita lanjut. Oh ya, ini X1-nya tadi lupa. Nah, masuk langkah 6. Udah nggak tulis sih ini. Yang PowerPoint-nya kepanjangan. Jadi mending langsung lihat langkah 6 di sini. Ya, langkah 6 di sini kita mencari nilai P dan Q-nya. P itu kan tadi min 3x,7 ya dari sini ya. Nih, AX min, B, A-nya min 3, B-nya 7. P-nya segitu, P-nya segini. Lalu minus 3, X-nya berapa? X-nya tadi kita dapat kan? Yang ada 2 itu. Nah, ini masukin satu-satu. Kalau yang dimasukin X1 ya berarti nanti hasilnya P1. P1 sama dengan min 3 dikali X-nya X1 dimasukin. Ditambah 7I. Nah, perhatikan. Di sini gua rubah format. Yang awalnya dia format pakai koma, min 3x,7. Jadi pembatas antara bilangan real dan imajinernya pakai koma. Gua rubah format menjadi huruf I-nya muncul supaya lebih mudah saja. Jadi min 3 dikalikan min 1/14 ya 3/14. Min 3 dikalikan plus 2,24i jadinya minus 6,72i. Ditambah 7i-nya kan nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, yang bisa dijumlah adalah yang variabelnya sama. 3/14 di sini sendirian, nggak usah diapa-apain. Lalu minus 6,72i, dia kan punya temannya 7i. Jadi gabunglah mereka. Jadi P1 hasilnya adalah 3/14 plus 0,28i. Nah, atau format penulisannya bisa dirubah kayak sebelah sini. 3/14,0,28.
Jadi I-nya hilang gitu ya. Tapi ini intinya sama saja. Format penulisannya bebas, mau yang ini atau yang ini boleh. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk mencari nilai P2. Min 3 dikali X-nya berarti X2. Jadinya minus gitu ya. Nah, ini nggak boleh langsung diganti ya. Kalau kayak tadi nih di atas. Nah, waktu mencari Y, ini kan depannya sama. Y1 dan Y2 depannya sama. Cuman imajinernya yang beda. Satu positif, satu negatif. Angkanya sama. Maka gue bilang nggak boleh langsung diganti. Harus tetap dihitung. Karena kalau kalian kecolongan, nanti di P2, P1, P2, ini langsung diganti minus. Padahal hasilnya beda. Nggak boleh. Untuk P1, 3/14,0,28. Kalau P2, setelah dihitung dapatnya 3/14,13,72. Gitu ya. Ini beda nih. Jangan sampai pengen cepat-cepat langsung ngasih minus doang. Nggak boleh. Beda itu. P1, P2 sudah dapat. Kita cari Q1 dan Q2. Q itu rumusnya min 7,5Y. Tahu dari mana? Tahu dari ya soal yang awal. Nih, Q kan C, DY. C-nya min 7, D-nya 5 kali Y. Min 7,5Y. Y-nya ya masukkan. Y-nya kan kita punya. Y1 dan Y2 nih. Tinggal dimasukkan saja. Min 7 tambah 5 kali Y. Y-nya Y1 dulu. Nah, lagi-lagi kita rubah format. Dari min 7,5Y jadi min 7 plus 5I. Ya kan? Sama aja. Formatnya doang berubah. Dikalikan dengan Y. Y-nya segini. Nah, ini hal yang penting. Ini penting sekali. Perhatikan. Gue salah di sini waktu kuis Matek 2 1,5 tahun yang lalu. Gue salah. Jadi jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Jadi cukup biar gue aja yang salah gitu. Nah, min 7 plus 5i dikalikan 0,043. Berarti hasilnya 0,215i. Ya kan? Ditambah 5i dikalikan 1,338i. Nah, ini kan dikalinya dengan lengkung air mancur gitu ya. 5i dikali 1,338i hasilnya 6,69i kuadrat. I kuadrat, jangan lupa. Minus 7 ditambah 0,215i ditambah 6,69i kuadratnya tadi itu dibuka. I itu kan imajiner, artinya akar dari minus 1. Ya kan, akar dari min 1 kalau dikuadratkan kan minus 1. Berarti min 1-nya pindah ke depan, jadi tandanya negatif. Jadi minus 7 ditambah 0,215i minus 6,69. Ya, lagi-lagi variabelnya dijumlahkan. Minus 7 ditambah sama yang I kan nggak bisa. Berarti minus 7 digabungnya sama yang minus 6,69. Totalnya adalah minus 13,69. Ditambah 0,215i-nya dibiarin aja. Mau diubah format kayak begini juga boleh. Waktu dulu gue salahnya adalah I kuadrat langsung gue hilangkan aja. Gue mikirnya I kuadrat kayak mungkin ini mirip angka 1 ya. 1 kuadrat hilang kan gitu. Jadi salah tanda. Ini positif terus ke bawah. Salah. Jadi jangan sampai kalian salah. I kuadrat itu kalau dibuka hasilnya minus 1. Itu ya, penting tanda salah itu paling berbahaya. Jadi Q1 sudah ketemu, kita lakukan kita lakukan dengan cara yang sama untuk mencari Q2. Kita hitung ulang juga, jangan sampai salah di I-nya tadi. Ketemu Q2 hasilnya segini. Sekarang kita langkah 7 nih, langkah terakhir. Sebelum ke langkah terakhir, sebaiknya kita ke langkah pemeriksaan. P dan Q-nya kan sudah diketahui. Kita masukin P1 dan Q1 dulu. P1 dikali Q1, apakah hasilnya sama dengan RX per T? RX per T itu tadi kan min 3, min 4. Coba kita cocokin. P1 dikali Q1, pakai rumus perkalian. Apakah hasilnya min 3, min 4? Setelah dihitung, hasilnya minus 2,99 dan minus 3,78. Ya, cukup mendekati kan dengan min 3, min 4. Kok bisa angkanya nggak pas gitu? Karena selama gue mengerjakan memang banyak gue lakukan pembulatan. Jadi ini gue hitung dengan Excel ya, angkanya kan koma-koma nih, koma-komanya panjang. Jadi untuk mempermudah gue gue bulatkan, cuma ngambil ya 1 sampai 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya ya tidak terlalu mendekati. Ini harusnya min 3 dapatnya min 2,99. Harusnya min 4 dapatnya min 3,78 gitu. Tapi intinya ya ini bisa dibilang benar, tapi kalian harus periksa lagi. Lalu pemeriksaan sekali lagi dengan yang P2 kali Q2. Apakah hasilnya min 3, min 4? Dilakukan pemeriksaan dengan cara yang sama, ternyata hasilnya adalah minus 3,01, lebih dikit ya, minus 4,207. Jadi ya lagi-lagi cukup mendekati min 3 dan min 4. Lagi-lagi ini pembulatan, karena pembulatan aja. Kalau mau lebih akurat angkanya, ya silahkan pakai
angka di belakang koma mungkin 4 sampai 5 angka di belakang koma biar akurat gitu ya. Oke, setelah pemeriksaan cukup benar, kita lanjut ke langkah terakhir, Q bagi P. Ya, karena Q dan P-nya kan ada dua, Q1 P1, Q2 P2. Dilakukan pembagian masing-masing, Q1 bagi P1, ini angkanya masuk rumus pembagian, dihitung, dapat nilainya segini. Lalu Q2 bagi P2, angkanya segini, masuk rumus pembagian. Ini gua nggak tulis rumusnya, karena ya udah diulang-ulang ya, harusnya udah inget ya. Kan capek juga nulis hal yang sama berulang-ulang. Jadi ini rumusnya masuk ke sini, angkanya aja yang beda dihitung, dapat nilainya segini. Gitu. Periksa lagi ya, ini penting banget periksa lagi. Gua khawatir ada salah perhitungan atau program Excel-nya ada yang salah ketik. Jadi ya ini diperiksa lagi penting sekali. Sudah jam 11 malam. Videonya sekitar 20 menit. Ini untuk kuis pertama, Matek 2 bilangan kompleks. Ya, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa diperiksa lagi. Kalau ada salah, tolong koreksinya. Terima kasih.